Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga anak-anak ibu masih bersemangat dan kita bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Tepatnya yaitu mengenai bahwa ada gambar cengkeh ya, cengkeh ada Indonesia ya, tanaman yang berasal dari Indonesia. Tepatnya cengkeh terkenal, salah satunya banyak terdapat di Kepulauan Maluku dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang munculnya penjelajahan samudra. Yang pertama yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Jadi di Eropa dulunya pernah terjadi perang salib. Perang salib ini adalah perang agama antara Nasrani dan Muslim pada masa tersebut, yang mana perang salib ini dimenangkan oleh bangsa Turki Ottoman, sehingga Konstantinopel berhasil dikuasai oleh bangsa Turki Ottoman pada tahun 1453 dipimpin oleh Sultan Mehmed II, atau di Indonesia lebih terkenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Apa itu Konstantinopel? Konstantinopel adalah pusat perdagangan rempah-rempah terkenal di dunia. Konstantinopel juga ibu kota dari kerajaan Romawi Timur. Bahkan pada masanya Konstantinopel merupakan kota termegah di dunia pada masanya ya. Jadi yang kedua itu yang mendorong bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra itu adalah adanya penemuan baru di bidang maritim setelah lahirnya zaman Renaissance. Apa aja penemuan barunya? Yaitu kompas, teleskop, peta dunia, dan teknologi perkapalan. Jadi ketika Islam mencapai puncak kejayaan, yang mana di Eropa berbanding terbalik, di Eropa justru berlangsung masa kegelapan. Setelah berakhirnya masa kegelapan, barulah Eropa memasuki masa Renaissance. Masa Renaissance ini yaitu ditandai dengan mulainya ada usaha dari bangsa-bangsa di Eropa untuk memajukan kembali ilmu, pengetahuan, dan teknologi dari bangsa Yunani dan Romawi kuno yang dulunya terkenal. Sehingga bangsa Eropa mulai memajukan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga lahirlah banyak penemuan yang tentunya penemuan-penemuan tersebut mendorong bangsa Eropa untuk menjelajahi samudra. Ya, jadi era penjelajahan samudra itu bersamaan dengan berkembangnya masa atau zaman Renaissance di Eropa. Selanjutnya munculnya teori dari Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi sebelum adanya teori ini, orang-orang Eropa itu percaya bahwa bumi itu datar. Itu yang umum berlaku pada masa tersebut. Sementara Kopernikus menyatakan teori yang berbeda atau berseberangan dengan menyatakan bahwa bumi itu bulat. Makanya Portugis dan Spanyol pergi menjelajah samudra. Mereka berangkat dari arah yang berlawanan. Spanyol ke arah barat menuju Amerika, sementara Portugis ke arah selatan dan timur menuju Kepulauan Nusantara. Jadi kalau memang bumi itu bulat, walaupun kita berangkat dari arah yang berbeda, pasti akan ketemu pada satu titik yang sama. Ternyata setelah mereka berlayar, ternyata memang benar. Pada akhirnya nanti Portugis dan Spanyol ternyata
bertemu di satu titik yang sama, yaitu Kepulauan Maluku. Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga yaitu semangat 3G, goal, kekayaan. Kekayaan di sini berupa emas, karena pada masa ini berlangsung zaman yang disebut dengan merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Yaitu suatu paham yang beranggapan bahwa emas sebagai standar kekayaan suatu negara. Jadi pada masa ini belum ada dolar Amerika yang ada seperti sekarang. Mereka melakukan transaksi perdagangan internasional dengan standar pembayarannya emas. Makanya mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan gold atau emas ya, kekayaan. Selanjutnya glory kejayaan. Artinya mereka yang awalnya tujuannya ingin berdagang tapi melihat kayanya rempah-rempah yang ada di belahan bumi timur, ternyata ini mendorong mereka ingin menguasai negara tersebut, menguasai wilayah tersebut. Itu yang disebut dengan glory. Yang selanjutnya yaitu gospel. Gospel di sini adalah menyebarkan agama Nasrani. Karena pada masa ini bangsa di Eropa ingin menyebarluaskan agama Nasrani ke seluruh penjuru dunia. Makanya nggak heran di samping mereka berlayar, di tiap kapal yang membawa para penjelajah dari bangsa Portugis dan Spanyol, di dalam kapal tersebut pasti akan terdapat misionaris atau zending yang nantinya bertugas untuk menyebarkan agama Nasrani. Selanjutnya buku catatan Marco Polo yang berjudul The Travel of Marco Polo, yang mana buku ini adalah berisi pengalaman atau catatan perjalanan dari Marco Polo. Siapa Marco Polo? Marco Polo adalah seorang penjelajah yang berasal dari Venesia, Italia. Jadi Marco Polo itu dari buku tersebut menceritakan bahwa Marco Polo itu pernah singgah di wilayah Nusantara ketika perjalanannya dari Eropa hendak ke Cina, karena untuk membawa putri Cina yang akan dipersembahkan untuk Raja Romawi. Di saat itulah Marco Polo menceritakan betapa kaya dan indahnya Eropa. Bahkan Marco Polo ini pernah mampir di Aceh, Perlak Aceh, dan juga pernah mampir di Banten dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Sehingga buku ini dibaca oleh orang-orang Eropa yang belum pernah lagi ke Indonesia. Bahkan Marco Polo merupakan orang Eropa yang pertama mengunjungi Indonesia, sehingga buku ini mendorong orang-orang Eropa untuk tertarik dan penasaran datang ke Indonesia. Di tampilan videonya itu terlihat ada rempah-rempah ya. Jadi rempah-rempah dari Indonesia ini ternyata bukanlah barang baru atau belum dikenal oleh bangsa Eropa, karena bangsa Eropa sudah mengenal rempah-rempah dari Indonesia dari abad ke-5 Masehi. Dari mana mereka dapat? Mereka tidak tahu sumbernya kalau rempah-rempah ini berasal dari Indonesia, karena rempah-rempah yang ada di Eropa itu dari Indonesia, dari wilayah Nusantara, itu dibawa oleh pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ke Teluk Persia dan Arab. Selanjutnya rempah-rempah ini diangkut lagi melalui jalur darat oleh pedagang Arab dan Persia ke Konstantinopel, ya, Konstantinopel tadi. Jadi orang-orang Eropa termasuk juga bangsa Portugis dan Spanyol, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah ini berguna untuk menghangatkan tubuh. Kita tahu bahwa suhu Eropa itu pada musim dingin itu sangat dingin, sehingga mereka butuh rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh, juga untuk bumbu makanan, juga untuk mengawetkan makanan. Tapi dengan panjangnya jalur perdagangan rempah-rempah melalui beberapa pedagang perantara, sehingga harga rempah-rempah tersebut di Konstantinopel sangat tinggi. Ini juga mendorong orang-orang Eropa ingin mendapatkan rempah-rempah langsung ke sumbernya dengan harga yang murah. Tahun 1453 itu terjadi perang salib ya. Perang salib seperti yang udah Ibu jelaskan, ini sebetulnya perang dengan latar belakang agama, sehingga dalam perang salib ibu kota kerajaan Romawi Timur, Konstantinopel, itu jatuh ke tangan Raja Turki Ottoman, yaitu Sultan Mehmed II ya.
Coba perhatikan di gambar. Inilah tata kota Konstantinopel ya. Kota yang sangat padat dan megah pada zamannya. Bahkan kota ini dikelilingi dengan tembok-tembok yang tinggi, dengan pasukan yang kuat, sehingga sudah berkali-kali ada upaya dari luar untuk menyerang Konstantinopel, tapi Konstantinopel mampu bertahan. Berbeda halnya dengan tahun 1453, ternyata kekuasaan Turki Ottoman berhasil menaklukkan Konstantinopel. Sejak itulah bangsa Turki Ottoman mempersulit aktivitas perdagangan orang-orang Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah di Konstantinopel, sehingga harga rempah-rempah dari Nusantara itu sangat tinggi. Hal inilah yang mendorong bangsa Eropa untuk langsung ke sumbernya, menjelajahi samudra, mencari kepulauan penghasil rempah-rempah agar mendapatkan langsung rempah-rempah ke sumbernya dengan harga yang murah. Kepulauan yang sangat dicari-cari bangsa Eropa itu adalah Kepulauan Maluku ya. Nah, ini ada di tampilan adalah gambar dari Sultan Mehmed II ya, yang disebut juga dengan Muhammad Al-Fatih. Beliau bergelar sang penakluk ya, karena berhasil menaklukkan Konstantinopel saat berusia masih muda, yaitu tepatnya 25 tahun ya. Ini adalah peta posisi dari Konstantinopel. Seperti yang terlihat, Konstantinopel ini berada pada berhadapan dengan sebuah selat, yaitu Selat Bosporus ya. Selat Bosporus inilah yang memisahkan antara sebelah kirinya Eropa, sebelah kanannya Asia ya. Sementara bangsa Turki itu sendiri awalnya berasal dari Asia. Dia menyeberangi lautan, berhasil menaklukkan Konstantinopel ya, ibu kota kerajaan Romawi Timur. Nah, ini peta pada masa sekarang. Ini sepertinya satelit yang ada pada masa sekarang. Tapi kalau kita perumpamakan dengan kondisi sekarang, yang dahulunya, jadi posisi Konstantinopel itu seperti yang ada pada warna kuning ya. Nah, yang di depannya itu adalah Selat Bosporus ya. Selat Bosporus. Ya. Sekarang wilayah Konstantinopel ini sejak dikuasai oleh Turki, nama Konstantinopel ditukar dengan Istanbul ya, Istanbul. Bahkan sebuah gereja besar yang terkenal di sini, yaitu Hagia Sophia, menjadi saksi penaklukan Konstantinopel, dan sejak itulah Hagia Sophia beralih fungsi menjadi masjid dan sempat juga menjadi museum, dan baru-baru sekarang kembali menjadi masjid ya. Nah, ini adalah peta jalur pelayaran bangsa Barat ke Indonesia ya. Jadi ini terlihat seperti yang ada di kursor, bangsa Spanyol. Jadi ada bangsa Portugis ya. Jadi penjelajahan kuno atau penjelajahan samudra pertama kali dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol ya. Yang paling pertama itu adalah Portugis. Penjelajahan bangsa Portugis dan wilayah batas kekuasaan Portugis dan Spanyol itu adalah Kepulauan Tanjung Verde. Nah, Tanjung Verde berada pada posisi kursor yang berada pada posisi lebih kurang di sini ya. Berada pada posisi ini, Tanjung Verde. Ya, berada pada posisi ini, wilayah Tanjung Verde. Wilayah batas kekuasaan Portugis dan Spanyol yang berdasarkan perjanjian Tordesillas yang dicanangkan oleh Paus ya. Jadi pelayaran Portugis pertama kali dirintis oleh Bartolomeu Dias ya. Bartolomeu Dias, coba perhatikan kursornya, menempuh perjalanan seperti yang Ibu tunjukkan pada kursornya
menyusuri pantai barat dari benua Afrika, terus menuju ke selatan Afrika, dan tepatnya di Afrika Selatan sekarang ternyata kapal dari Bartholomeus Dias itu dihantam oleh badai topan ya, sehingga Bartholomeus Dias tidak lagi melanjutkan perjalanannya. Dia memutuskan untuk pulang. Daerah tersebut dinamakan dengan Tanjung Topan yang sekarang dikenal dengan nama Tanjung Harapan ya. Bartholomeus Dias balik lagi ke negaranya. Kemudian pelayaran Portugis selanjutnya itu dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Perhatikan kursornya, Vasco da Gama mengikuti jalur yang sudah ditempuh oleh Bartholomeus Dias, melewati pantai barat dari Afrika, terus ke Tanjung Harapan. Perhatikan kursornya. Terus sesampai di pantai bagian timur benua Afrika, lebih kurang di sini, ternyata Bartholomeus Dias bertemu dengan kapal-kapal pedagang Muslim. Atas informasi dari para pedagang Muslim, akhirnya Vasco da Gama melanjutkan pelayarannya. Vasco da Gama berhasil mendarat di Kalkuta, India ya. Selanjutnya, armada Portugis melanjutkan pelayarannya dipimpin oleh Alfonso da Albuquerque. Kalau tulisannya Alfonso Albuquerque ya, tapi dibacanya da Albuquerque. Jadi Alfonso da Albuquerque melanjutkan pelayarannya dari India. Dia awalnya dari negara dia lewat sini. Ini masih Portugis ya. Dari India dia melanjutkan pelayarannya menyusuri pantai ini, dan akhirnya Alfonso da Albuquerque berhasil mendarat di Malaka ya. 10 Agustus 1511 Alfonso da Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka ya. Tidak puas hanya menguasai Malaka, Alfonso da Albuquerque juga mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Maluku ya. 1512 Alfonso da Albuquerque berhasil menaklukkan Maluku ya. Maluku di sini. Sesampai di Maluku, ini dia. Sesampai di Maluku, ini Maluku ya. Sesampai di Maluku, ternyata Alfonso da Albuquerque dipihak oleh salah satu kerajaan Islam di sana, yaitu kerajaan Ternate ya. Kita tahu bahwa sebelum kedatangan bangsa Eropa di Maluku itu udah ada 2 kerajaan Islam, yaitu kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Ternate ini dan Tidore adalah 2 kerajaan yang tidak pernah akur dan selalu bertikai. Ketika Portugis datang, pasukan Portugis datang langsung dipihak oleh Ternate ya, pasukan yang dikirim oleh Alfonso tadi. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai jalur pelayaran bangsa Spanyol ya. Penjelajah Spanyol yang pertama kali menjelajahi samudra itu adalah di utusan Spanyol, yaitu Christopher Columbus. Columbus ini bukan asli berasal dari Spanyol, karena Columbus ini aslinya adalah orang Italia ya, tapi dia berlayar di utus atau untuk kepentingan bangsa Spanyol. Dari Spanyol, Christopher Columbus menyeberangi Samudra Atlantik seperti yang ada di kursor. Perhatikan, ternyata Columbus berhasil mendarat di Kepulauan Bahamas sekitar sini. Tanpa sengaja Columbus berhasil menemukan benua Amerika ya. Jadi Columbus adalah penemu benua Amerika, tapi nama Amerika itu sendiri diambil dari nama Amerigo Vespucci ya, penjelajah yang bernama Amerigo Vespucci. Jadi di Kepulauan Bahama ini, tepatnya di sini, daerah darat yang pertama kali diinjakkan kaki Columbus. Ternyata Columbus di sini bertemulah dengan sekelompok penduduk asli yang berkulit hitam. Columbus salah menduga. Columbus berpikiran kalau penduduk berkulit hitam yang mereka temui ini adalah orang India, karena mereka mencari India.
Dia berpikir sudah sampai di India. Makanya penduduk kulit hitam di sini diberinya nama Indian, yang sampai sekarang dipakai untuk menyebut nama penduduk asli benua Amerika ya. Columbus pulang lagi ke negaranya, disambut sebagai pahlawan karena berhasil menemukan wilayah baru, yaitu tepatnya benua Amerika ya. Columbus ini berlayar dengan 4 buah kapal, yaitu Pinta, Nina, dan Maria ya. Selanjutnya pelayaran selanjutnya yaitu Ferdinand Magellan ya. Magellan melanjutkan memulai pelayarannya dari Spanyol. Dia mengikuti jalur seperti yang dilewati Columbus, tapi dia memilih untuk turun ke arah selatan Amerika Latin ya. Terus dia menyusuri pantai timur dari Amerika, terus ke daerah paling bawah. Di sini ada selat namanya daerah pertemuan antara Samudra Atlantik di sini dan Samudra Pasifik. Magellan akhirnya berhasil keluar dari Samudra Atlantik, makanya di daerah ini disebut dengan Selat Magellan ya. Magellan terus melanjutkan pelayarannya dengan perjuangan yang sangat berat dan pengorbanan yang begitu banyak. Akhirnya Magellan berhasil menyeberangi Samudra Pasifik, keluarnya di sini karena bumi itu bulat. Akhirnya Magellan berhasil mendarat di Filipina ya. Namun Magellan yang didampingi oleh temannya yang juga penjelajah, yaitu Sebastian Elcano. Namun ketika sampai di Filipina, Magellan ini turut campur dalam pertikaian penduduk asli atau suku asli di Filipina, sehingga Magellan ini terbunuh oleh salah seorang penduduk dari suku Macpan Filipina. Tewasnya Magellan tidak mematahkan semangat dari bangsa Spanyol. Pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian de Elcano ya. Sebastian de Elcano akhirnya berhasil mendarat di Kepulauan Maluku. Ternyata ketika de Elcano datang ke Maluku, ternyata sebelumnya di Maluku sudah ada bangsa Portugis ya. Karena Portugis dipihak oleh Ternate, makanya Tidore langsung memihak bangsa Spanyol ya. Ternyata keberadaan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku ini membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan ternyata keberadaan dua bangsa ini menyebabkan terjadinya pertikaian antara Portugis dan Spanyol di Maluku, yang akhirnya Paus akhirnya menyelesaikan pertikaian ini dengan mengajak kedua bangsa tersebut menandatangani perjanjian Saragossa ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas jalur pelayaran bangsa Belanda ya. Pada tahun 1595, penjelajah Belanda yaitu Cornelis de Houtman ya. Cornelis de Houtman berangkat dari Belanda. Dia telah membaca buku-buku catatan perjalanan Portugis, makanya Cornelis de Houtman memutuskan untuk mengikuti jalur Portugis. Ini tepatnya yang berwarna merah ya. Tapi Cornelis de Houtman sengaja mengambil agak ke tengah dari Portugis untuk menghindari terjadinya bentrokan dengan Portugis ya. Cornelis de Houtman lewat sini. Cornelis de Houtman akhirnya memutuskan untuk menyeberangi Samudra Hindia agak ke tengah ya. Karena Cornelis de Houtman menghindari untuk melewati India karena dia tahu bahwa Portugis sudah sangat kuat di India ya. Makanya Cornelis de Houtman pada tahun 1596 berhasil mendarat. Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten ya. Tepatnya itu Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Pada awalnya kedatangan Cornelis de Houtman ini disambut baik oleh Kesultanan Banten yang sudah ada di sana ya. Namun Cornelis de Houtman ini bertindak sewenang-wenang sehingga Cornelis de Houtman terusir dari Banten. Walaupun dia terusir,
tapi dia disambut bak pahlawan di negaranya ya, karena berhasil menemukan jalan menuju dunia timur. Selanjutnya pelayaran dilanjutkan oleh Jacob van Eyck ya. Jacob van Eyck dia berangkat lagi mengikuti jalur yang dilewati Cornelis de Houtman pada tahun 1598. Cornelis de Houtman Jacob van Eyck berhasil mendarat di Banten, tepatnya itu di bagian barat Pulau Jawa ya. Berbeda dengan Cornelis de Houtman yang sombong, Jacob van Eyck ini ramah dia lebih ramah, mudah bergaul, sehingga Jacob van Eyck ini diterima baik oleh masyarakat Banten ya, dan kerajaan Banten. Sehingga 5 kapal yang dibawa oleh oleh Jacob van Eyck, 2 kapalnya penuh dengan muatan rempah-rempah, sementara 3 kapal lagi melanjutkan pelayarannya ke Maluku. Nah, ini jalur penjelajahan Inggris ya. Inggris juga pernah datang ke Indonesia, mendarat juga dia di India ya. Makanya di India Inggris mendirikanlah sebuah kongsi dagang EIC ya. Ini dia mengenai jalur penjelajahan. Nah, kita lanjut. Inilah tokoh-tokoh penjelajahan Portugis yang tadi Ibu jelaskan. Ada Bartolomeu Dias. Ini ada jalurnya di bawah. Ini dia Vasco da Gama. Ini keterangan jalurnya seperti yang Ibu jelaskan tadi. Ini Alfonso da Albuquerque yang berhasil menaklukkan Malaka. Ya. Inilah ilustrasi dari penaklukan Malaka 10 Agustus 1511 ya. Malaka merupakan kota atau pusat dagang terkemuka di Asia Tenggara ya. 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Ya, tidak puas hanya menguasai Malaka, ternyata Portugis juga berusaha untuk menjalin hubungan kerjasama dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran atau dikenal juga dengan Kerajaan Sunda, ini adalah kerajaan Hindu di bagian barat Pulau Jawa ya. Makanya Kerajaan Pajajaran ini menerima baik tawaran persahabatan dari Portugis, karena Kerajaan Pajajaran ini sudah memiliki kecemasan takut akan terdesak oleh perkembangan kerajaan Islam, tepatnya yaitu Kerajaan Demak ya. Jadi Portugis dipimpin oleh Henrique Land akhirnya diizinkan oleh Kerajaan Pajajaran untuk mendirikan benteng atau gudang di Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa itu adalah wilayah Jakarta sekarang. Sehingga perjanjian kerjasama antara Pajajaran dengan Portugis ini menimbulkan kekhawatiran dari Kerajaan Demak, karena Kerajaan Demak khawatir kalau Portugis akan menguasai Pulau Jawa ya. Makanya raja dari Kerajaan Demak yaitu Sultan Trenggana akhirnya mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Fathahillah ya. Fathahillah akhirnya berhasil merebut Sunda Kelapa pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Hari kemenangan Fathahillah 22 Juni sekarang itu diperingati sebagai hari ulang tahun Jakarta sampai sekarang ya. Makanya sejak berhasil ditaklukkannya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta. Nah, ini adalah prasasti atau yang disebut juga dengan Padrao, yaitu kesepakatan perjanjian kerjasama antara Portugis dengan Pajajaran ya. Tadi Ibu jelaskan salah satunya Portugis diizinkan untuk mendirikan benteng di wilayah Sunda Kelapa. Ini tokoh-tokoh penjelajah Spanyol ya, seperti yang Ibu jelaskan di Petra tadi. Ini yang pertama adalah Christopher Columbus, itu ada di bawah penjelasan jalurnya. Yang kedua ada Ferdinand Magellan. Yang ketiga ada Sebastian de Elcano ya. Ini adalah perebutan kekuasaan antara Portugis dan Spanyol di Maluku.
Jadi seperti yang udah Ibu jelaskan di peta tadi, walaupun mereka berangkat di arah yang berlawanan untuk mencari kepulauan rempah-rempah, namun ternyata bangsa Portugis dan Spanyol itu sama-sama ketemu dia pada suatu wilayah, yaitu Kepulauan Maluku ya. Kepulauan Maluku adalah kepulauan yang sangat terkenal penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, lada, dan lain-lainnya ya. Sehingga Kepulauan Maluku ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa, di antaranya itu bangsa Portugis dan Spanyol. Sehingga Portugis yang dipihak oleh kerajaan Ternate, sementara Spanyol yang dipihak oleh kerajaan Tidore. Ternyata keberpihakan dua kerajaan lokal ini justru semakin meningkatkan pertikaian antara bangsa Portugis dan Spanyol ya. Makanya Paus mengajak kedua bangsa ini untuk menyelesaikan pertikaian melalui perundingan Saragossa di Spanyol pada tahun 1529. Apa isinya? Yang pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Nah, ini dia. Ya. Ini wilayah kekuasaannya. Ini Portugis dan Spanyol di Maluku ya. Dan selanjutnya tokoh-tokoh penjelajah Belanda. Ini Cornelis de Houtman seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ada yang menarik, ternyata Cornelis de Houtman ini di akhir hidupnya tewas oleh tentara Aceh yang terdiri dari janda-janda ya. Terdiri dari janda-janda korban perang yang merupakan tentara perempuan yang sangat tangguh, yang mana yaitu Laksamana Kumala Hayati ya, berhasil menaklukkan Cornelis de Houtman, tewas pada 599 dia. Selanjutnya Jacob van Nex ya. Jadi Cornelis de Houtman ini dia berlabuh 1595 berangkat dari Belanda seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan akhirnya berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596 ya. Dia berhasil mendarat di Banten. Nah, selanjutnya ada Jacob van Nex. Ketika Cornelis de Houtman terusir dari Banten, ternyata Jacob van Nex justru diterima oleh masyarakat Banten ya. Makanya kapal yang dibawanya penuh bermuatan rempah-rempah, sehingga sejak keberhasilan Jacob van Nex inilah mulai orang-orang Belanda berbondong-bondong datang berdagang ke Indonesia. Ternyata semakin ramainya orang Belanda datang berbondong-bondong berdagang ke Indonesia menimbulkan persaingan yang tidak sehat di antara pedagang Belanda itu sendiri. Ini nantinya akan mendorong lahirnya kongsi dagang bernama VOC ya. Sementara penjelajah Inggris yang pernah datang ke Indonesia, ini dia ya, Manchester, Middleton ya. Jadi imperialisme itu dibagi atas dua ya. Imperialisme dibagi atas dua. Yang pertama ada imperialisme kuno, dan yang kedua ada imperialisme modern ya. Imperialisme kuno itu dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Apa beda imperialisme kuno dengan imperialisme modern? Kalau imperialisme kuno ini latar belakang yang mendorong mereka untuk melakukan penjelajahan samudra adalah untuk mewujudkan 3G, mendapatkan 3G yaitu gold, glory, dan gospel ya. Ini dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Sementara imperialisme modern, latar belakang mereka untuk melakukan penjelajahan samudra itu adalah untuk kepentingan industrinya, yaitu imperialisme modern ini berkembang seiring dengan lahirnya revolusi industri di Inggris. Apa kepentingan industrinya? Yang namanya industri pasti butuh bahan mentah ya, bahan mentah untuk memproduksi barang, dan setelah barangnya jadi pasti butuh daerah pemasaran. Makanya negara-negara industri, seiring berkembangnya industri di negaranya,
Makanya mereka membutuhkan bahan mentah untuk kepentingan industrinya dan juga membutuhkan daerah pemasaran hasil industrinya. Sebelum Ibu akhiri, apa itu imperialisme? Imperialisme itu berasal dari kata imperium. Imperium artinya yaitu memerintah, sementara isme artinya yaitu paham. Apa itu imperialisme? Yaitu sistem jajahan yang dibentuk dengan cara membentuk pemerintah jajahan di wilayah yang dijajahnya. Sementara kolonialisme itu berasal dari kata koloni. Koloni itu artinya adalah wilayah kekuasaan. Isme itu adalah paham. Jadi kolonialisme itu merupakan paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Jadi dapat disimpulkan imperialisme ini dia hanya ingin menguasai suatu negara, tapi kalau kolonialisme dia membentuk menguasai wilayah suatu negara. Kalau yang dia imperialisme dia tidak hanya menguasai wilayahnya, tapi dia juga membentuk sebuah pemerintahan di negara yang dikuasainya tersebut. Demikianlah penjelasan materi yang dapat Ibu jelaskan. Ibu sudahi materi kita kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.